Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan, diperbolehkan, dan yang membatalkan sholat. Apa saja hal tersebut? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum lanjut ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu, dan menyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting dan paling utama. Sholat adalah ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan cara kita untuk bersyukur, memohon, dan memujinya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas sholat kita agar sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang harus kita hindari saat sholat, karena bisa mengurangi kehusyuan dan pahala kita. Hal-hal ini disebut dengan makruh, yaitu sesuatu yang tidak dilarang secara tegas, tetapi lebih baik ditinggalkan. Beberapa contoh hal yang makruh dalam sholat adalah 1. Sholat dengan hadirnya makanan yang disukai, karena bisa mengalihkan perhatian kita dari sholat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat dengan hadirnya makanan. 2. Sholat sambil menahan buang air kecil atau besar, karena bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat sambil menahan dua hal yang kotor. 3. Sholat dengan pakaian yang kotor, sobek, atau terlalu sempit, karena bisa mengurangi rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berhak untuk disembah dengan cara yang baik. 4. Sholat dengan mengangkat kedua kaki dari lantai, karena bisa menunjukkan sikap sombong atau malas. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian sholat, maka janganlah mengangkat kaki kalian dari lantai, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. 5. Sholat dengan menggerak-gerakkan tubuh atau anggota badan tanpa alasan, karena bisa mengurangi khusyuk dan ketenangan kita dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat yang paling baik, adalah yang paling tenang dan paling lama. Selain hal-hal yang makruh, ada juga hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat, yaitu sesuatu yang tidak mengurangi pahala atau keabsahan sholat, tetapi lebih baik dihindari jika tidak ada kebutuhan. Beberapa contoh hal yang diperbolehkan dalam sholat adalah 1. Sholat dengan mata terbuka atau tertutup, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salah satu cara lebih utama dari yang lain. Namun, lebih baik sholat dengan mata terbuka agar bisa melihat tempat sujud dan mengikuti sunnah Nabi SAW. 2. Sholat dengan menghadap arah lain selain kiblat, jika tidak ada kemungkinan untuk mengetahui arah kiblat atau tidak ada alat untuk menunjukkannya. Namun, jika sudah mengetahui arah kiblat, maka wajib sholat dengan menghadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. 3. Sholat dengan membaca Al-Quran dalam hati atau dengan suara pelan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salah satu cara lebih utama dari yang lain. Namun, lebih baik sholat dengan membaca Al-Quran dengan suara yang jelas agar bisa mendengar bacaan kita sendiri dan menghayati maknanya. 4. Sholat dengan mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal ini wajib atau sunnah. Namun, lebih baik mengucapkan amin karena bisa menambah keberkahan dan keserasian dalam sholat berjamaah. 5. Sholat dengan mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ruku, dan i'tidal, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal ini wajib atau sunnah. Namun, lebih baik mengangkat tangan karena bisa menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ada juga hal-hal yang membatalkan sholat,
yaitu sesuatu yang menyebabkan sholat menjadi tidak sah dan harus diulangi. Hal-hal ini disebut dengan mubtilat, yaitu sesuatu yang menghilangkan syarat atau rukun sholat. Beberapa contoh hal yang membatalkan sholat adalah: 1. Sengaja berbicara dalam sholat, baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, atau dengan makhluk lain. Hal ini bisa menghilangkan khusyuk dan niat kita dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara dalam sholat, maka ia tidak sholat. 2. Sengaja makan atau minum dalam sholat, baik dengan sengaja atau lupa. Hal ini bisa menghilangkan wudhu dan kesucian kita dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan atau minum dalam sholat, maka ia harus mengulangi sholatnya. 3. Sengaja bergerak dari tempat sholat tanpa alasan yang syar'i, seperti berpindah ke tempat yang lebih baik, atau lebih dekat dengan imam. Hal ini bisa menghilangkan ketertiban dan ketenangan kita dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bergerak dari tempat sholatnya tanpa alasan yang syar'i, maka ia telah meninggalkan sholatnya. 4. Sengaja mengubah niat sholat, baik dari sholat fardu menjadi sholat sunnah, atau sebaliknya. Hal ini bisa menghilangkan kesesuaian dan keikhlasan kita dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. 5. Sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, salam, atau tumaninah. Hal ini bisa menghilangkan kesempurnaan dan keabsahan sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seseorang tidak sah jika ia tidak melakukan rukun-rukun sholat. Demikianlah beberapa hal yang dimakruhkan, diperbolehkan, dan yang membatalkan sholat. Semoga kita dapat menjaga sholat kita agar sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kanal YouTube Islami kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.